Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana Sumpah Pemuda kita mengenang sebuah heroisme, sebuah kepahlawanan, dan bagaimana para pemuda di zamannya menemukan satu formula perjuangan yang sangat luar biasa. Mereka menyadari salah satu dasar terpenting, asas terpenting yang absen dari perjuangan bangsa selama berpuluh-puluh tahun, mungkin berabad lamanya, adalah persatuan. Perlawanan, perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajahan, terhadap kesewenang-wenangan, terhadap angkara murka terus berjalan. Akan tetapi satu asas penting yang tidak hadir adalah persatuan. Oleh karena itulah mereka menyerukan tiga hal yang sangat luar biasa dengan pilihan kata yang juga sangat keren, yang pada zamannya kita kenang dengan mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Ini adalah komitmen perjuangan untuk menumpahkan darah sampai berani bertaruh nyawa, menyerahkan harta, jiwa, dan raga kepada tanah dan air Indonesia. Di atas tanah Indonesia itu selayaknya darah kita tertumpah untuk memberikan sumbangsi terbaiknya. Di atas air Indonesia itu selayaknya darah kita tertumpah untuk memberikan kontribusi yang paling nyata. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Bagaimana kemudian ada ikrar untuk siap berkorban, rela berkorban dalam perjuangan meraih cita-cita kemerdekaan itu, dan bersedia untuk mengorbankan segalanya sampai pun nyawa dengan menumpahkan darah di dalam perjuangan tersebut untuk tanah Indonesia dan air Indonesia. Tanah yang membentang dari Sabang di barat sampai Merauke di timur, dengan pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, ya, dengan tanjung-tanjungnya, dengan daratan kesemuanya, dan air dari lautan, samudra, sampai ke teluk, sampai ke selat, sampai ke sungainya, sampai ke semua bagiannya. Yang ini adalah satu komitmen perjuangan yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana mereka melakukan redefinisi atas taksonomi kemanusiaan kita. Dari semula yang orang bersuku Aceh merasa berbangsa Aceh, bersuku Batak merasa berbangsa Batak, bersuku Minang merasa berbangsa Minang, bersuku Melayu merasa berbangsa Melayu, bersuku Jawa merasa berbangsa Jawa, bersuku Sunda merasa berbangsa Sunda,
Bersuku Bugis merasa berbangsa Bugis, bersuku Makassar, bersuku Banjar, bersuku Maluku, bersuku Sasak, Bali, Madura, ya, kemudian Samawa, Bima, sampai ke suku-suku di Papua. Dari masing-masing suku merasa berbangsa yang sama dengan sukunya, menjadi redefinisi ulang, ya, redefinisi terhadap apa makna kebangsaannya, yaitu yang lebih tinggi daripada sekedar suku. Mereka punya keluarga, mereka punya marga, mereka punya trah, kata orang Jawa. Kalau marga biasanya satu garis keturunan, bapak saja atau ibu saja. Kalau trah adalah garis laki-laki maupun perempuan. Sampai mereka punya suku. Nah, selama ini mereka merasa sukunya adalah juga sekaligus bangsanya. Kemudian mereka memberikan satu makna baru. Bangsanya adalah bangsa Indonesia. Bangsa yang lebih besar daripada kesukuan, golongan, kelompok, ya, dan anasir-anasir yang lain. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Jadi sini ada satu terobosan yang dilakukan oleh anak-anak muda Indonesia itu, selain untuk mengikrarkan perjuangan, bertumpah darah, menumpahkan darah mereka di atas tanah dan airnya Indonesia. Mereka juga mendefinisikan ulang bangsanya sebagai bangsa Indonesia, melebihi batas-batas suku dan kedaerahannya, sampai pun mereka akhirnya yang ketiga menyadari adanya satu wasilah yang diperlukan untuk mewujudkan persatuan di dalam perjuangan, yaitu dengan sarana bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dipilihkan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah, bahasa yang sudah dikenal lama sebagai lingua franca, sebagai satu perajut yang akan menyatukan mereka menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi sangat tidak sederhana, ya, makna dari Sumpah Pemuda itu. Bagaimana kemudian pada saat itu mereka telah merumuskan komitmen perjuangan dan pengorbanan. Yang pertama, mendefinisikan ulang makna kebangsaan sebagai kesatuan, yaitu Indonesia, melampaui batas-batas suku dan kedaerahan. Dan kemudian mereka menjunjung satu wasilah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa itu dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Satu pemaknaan yang sangat penting bagi kita untuk dikontekstualisasikan dengan zaman, diaktualisasikan dengan zaman yang ada di masa kita sekarang, agar tidak seperti judul kajian kita hari ini, ya, pemuda masa kini kok gini-gini aja. Jangan sampai kita kalah dari pemuda di masa lalu, terlebih kalau kita merentang panjang sejarah kepemudaan sejak masa yang lebih jauh, ya. Di dalam Al-Quran Allah mengenalkan kita dengan para pemuda Ashabul Kahfi. Kita dikenalkan dengan para pemuda di sisi Nabi SAW, orang-orang yang memberikan sumbangsi terbaiknya di dalam perjuangan menegakkan dakwah dan risalah Nabi SAW sampai menjadi sebuah tamadun atau peradaban Islam yang bermula di Madinatul Munawwarah. Bagaimana kemudian sepanjang sejarahnya para pemuda mengukirkan namanya di dalam sejarah Islam dengan kegemilangan mereka. Dari Usamah bin Zaid, dari Tariq bin Ziyad, dari Salahuddin Al-Ayyubi, sampai kemudian seorang Muhammad Al-Fatih misalnya. Atau di Nusantara kita mengenal pemuda seperti Babullah Datusyah dari Ternate, kemudian Fathi Yunus dari Demak, kemudian Iskandar Muda Meketa Alam dari Aceh, ya. Kemudian pemuda-pemuda yang lain dari seluruh penjuru Nusantara, sampai misalnya Patimura di Ponorogo, Sentot Alibasah, ya, Kiai Mojo, dan
kemudian sampai ke masa pergerakan kemerdekaan yang telah kita singgung, peran mereka dalam Sumpah Pemuda tadi. Ini menjadikan kita harus terus menggali esensi kepemudaan dalam diri kita dan rekan-rekan kita di masa sekarang untuk terus dinyalakan, untuk terus dihidup-hidupkan supaya menjadi sebuah nyala perjuangan yang akan terus menginspirasi ya bagi rekan-rekan kita yang lain. Al-Qur'anul Karim ketika menyorot para ashabul kahfi, para pemuda yang beriman ini menggunakan kalimat yang sangat menarik. Kita setiap pekan diminta untuk membaca suratul kahfi di setiap hari Jumat untuk menjadi cahaya bagi kita di antara 2 Jumat ya. Tentu juga untuk menghidupkan semangat kemudaan kita. Kalau peringatan Sumpah Pemuda itu 1 tahun sekali, bagi kita setiap pekan kita diingatkan dengan kisah-kisah heroisme para pemuda Ashabul Kahfi ketika Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya kisah mereka dengan kebenaran. Kami ceritakan dengan sungguh-sungguh. Kami ceritakan dengan al-haq, dengan Al-Qur'anul Karim yang turun kepada kalian ini. Innahum fityatun. Kenapa mereka layak untuk dikisahkan selalu, dibaca setiap pekan untuk diambil pelajarannya? Karena yang pertama, mereka adalah pemuda. Yang kedua, amanu bi rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rabb mereka Jalla Jalaluh. Iman, yakin, dan bersandar dengan tawakal yang sempurna kepada Tuhannya. Amanu bi rabbihim wazidnahum. Dan yang ketiga, mereka telah mendapatkan tambahan hudan, petunjuk. Wazidnahum huda. Dan kami berikan, kami tambahkan kepada mereka petunjuk, bimbingan di dalam perjuangannya. Warabatna ala qulubihim. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami satukan, telah kami tautkan, telah kami rekatkan satu sama lain ya di dalam ikatan persaudaraan rabitatul ukhuwah. Warabatna ala qulubihim. Kami telah menyatukan hati mereka. Idqamu faqalu. Ingatlah ketika mereka tegak berdiri dan menyatakan sikapnya Rabbuna Rabbus samawati wal ard, bahwa Rabb kami adalah pencipta langit dan bumi. Ya, tidak kami menyembah kepada selain Dia sama sekali. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah spirit kemudaan yang seharusnya senantiasa mengilhami kita, menyegarkan kita setiap pekan, sehingga bahkan mungkin yang usianya mungkin telah lanjut, usianya telah dewasa jauh, tetapi senantiasa membaca suratul kahfi, fa insyaallah mereka yang mengambil pelajaran darinya tidak pernah kehilangan kemudaannya. Mereka akan terus-menerus memiliki jiwa muda yang berkobar untuk menginspirasi dan menjadi pelopor dalam berbagai macam perubahan. Kita telusur maknanya di dalam suratul kahfi ini, kisah tentang para pemuda yang beriman ini, bagaimana Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita tentang mereka, berita tentang mereka, kabar tentang mereka itu bil haqq, dengan kebenaran. Mereka bukan tokoh fiktif, mereka bukan rekaan, mereka bukan superhero yang dikarang-karang oleh manusia. Mereka adalah real ada, mereka membawa dan menebarkan kebenaran. Mereka menggenggam dan menyampaikan kebenaran. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun. Pertama-tama yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua adalah innahum fityatun. Sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda.
Ini kekuatan pertama yang ada pada mereka adalah kemudaannya itu sendiri. Bagaimana kemudaan itu menjadi kekuatan? Yang pertama, karena muda itu masih hijau. Hijau itu warna produktif, masih akan tumbuh, masih akan berakar, mekar, berkembang, dan berbuah untuk memberikan manfaat seluas-luasnya. Itulah pemuda yang hijau. Hijau itu warna klorofil, tempat dilangsungkannya fotosintesis sebagai asas adanya energi di bumi kita. Dari sinar matahari diubah secara kimia menjadi bahan pangan yang kemudian bermanfaat bagi tumbuhan, hewan, dan manusia di muka bumi ini. Inilah hijau, warna kemudaan yang akan senantiasa membuat seorang pemuda punya produktivitas, punya semangat untuk berkarya, untuk terus bergerak, untuk terus aktif. Dan masih hijau itu kalau dalam peribahasa maknanya adalah belum berpengalaman, tidak memiliki pengalaman, disebut sebagai masih hijau, ya, masih bau kencur. Masih hijau itu sendiri kalau dimaknai belum berpengalaman, maka sebenarnya saya sangat positif di dunia yang berubah sangat cepat. Beberapa pakar ya perubahan menilai masih hijau artinya punya daya dobrak, punya daya terobosan yang kuat dibandingkan dengan orang yang berpengalaman. Karena orang yang berpengalaman itu artinya kadang-kadang adalah orang yang suka menghadapi masalah baru dengan cara lama. Kata Einstein, ya, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Jadi, imajinasi itu tentang bagaimana seseorang tidak dibatasi oleh hal-hal yang ada sekarang, tapi dia berpikir tentang masa depan. Sementara pengetahuan kadang mengekang, kadang mengungkung, apalagi pengalaman. Karena tadi pengalaman sering dilihat sebagai keadaan di mana seseorang menghadapi masalah-masalah baru dengan cara lama. Padahal kita hidup di dunia yang perubahannya sekarang jauh lebih cepat daripada perubahan 10 tahun, 20 tahun, 30, 40, apalagi 100 tahun yang lalu ketika Einstein hidup di masanya. Perubahan yang kita alami sekarang adalah perubahan-perubahan yang disruptif, yang menenggelamkan berbagai hal lama dengan cara yang sangat cepat dan bahkan seperti tidak terduga. Begitu banyak lapangan pekerjaan yang 10 tahun lalu masih sangat menjanjikan, hari-hari ini sudah tidak lagi bisa diandalkan. Betapa banyak bidang-bidang pekerjaan yang telah lenyap digantikan oleh otomasi, oleh robot, oleh teknologi. Betapa banyak kemudian berbagai keadaan 10 tahun yang lalu yang hari ini sudah sangat-sangat berbeda. Ya, teknologi informasi mengubah segalanya, mengubah cara kita berbelanja, mengubah cara kita berjualan, mengubah cara kita mendapatkan informasi, mengubah cara kita mencari ilmu pengetahuan, ya, mengubah cara kita di dalam melakukan berbagai transaksi, mengubah cara kita di dalam bergaul, merubah cara kita di dalam segala halnya. Jadi perubahan-perubahan ini saya begitu disruptif, begitu sangat luar biasa menggerus ya berbagai keadaannya. Bahkan perubahan kecil seperti pandemi COVID-19 yang kemudian kita alami, dari kondisi di mana anak-anak millennials ya lebih banyak menghabiskan uang mereka untuk pengalaman bukan aset, ya, dengan cara traveling, dengan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, dengan berbelanja untuk satu experience baru, ya, tiba-tiba kemudian semuanya berakhir. Ya mungkin untuk sementara, tetapi ini menjadi salah satu ciri zaman kita di mana perubahan terjadi begitu cepat dan mendadak. Belum lagi kita bicara tadi tentang berbagai lapangan pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin, digantikan oleh robot. 20 tahun yang lalu penjaga pintu tol itu banyak sekali. Sekarang semuanya tap cash ya, semuanya membayar pun tinggal menyentuh ya, dengan kartu yang kita miliki atau bahkan nanti sekedar chip yang kita punyai.
Demikian pula berbelanja ke toko buku, ya, sudah tidak lagi dilakukan. Semua orang lebih banyak belanja secara online, menghabiskan anggaran belanjanya melalui online shop, melalui berbagai toko yang ada di dunia digital. Digital market tumbuh dengan begitu pesat, sementara retail bertumbangan satu demi satu. Perubahan-perubahan yang sangat cepat luar biasa, ya. Di dunia lifestyle, bagaimana coffee shop berubah menjadi lingkungan kerja, ya. Sebelum pandemi COVID-19, orang itu akan lebih keren kalau dia difoto dalam bekerja dengan gadget teranyar di dalam sebuah cafe atau coffee shop dengan latte art, ya, cafe latte yang kemudian dihiasi latte art di atasnya, diletakkan di samping perangkat kerja, difoto seperti itu jauh lebih prestisius daripada difoto sedang duduk di sebuah kursi yang menghadap kepada meja dengan tulisan direktur utama, ya, di ruang kerja yang klasik gitu, ya. Itu kalah instagramable daripada yang bekerja di kafe-kafe atau di co-work space, ya, yang ada di tempat-tempat yang sangat berbeda dengan yang dilihat sebelumnya. Jadi di tengah perubahan yang sangat cepat seperti itu, tentu seorang pemuda ini lebih memiliki kekuatan adaptif, kekuatan untuk berubah, kekuatan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai macam perubahan yang terjadi di lingkungannya. Inilah para pemuda yang kata pakar-pakar perubahan, ya, harus memiliki ketajaman naluri untuk berubah menghadapi perubahan yang begitu cepat. Dia tidak bisa mengandalkan pengalaman. Maka kemudaan hijau itu artinya breakthrough, itu artinya terobosan. Kemudian kemudaan itu juga berarti satu gairah yang kuat untuk mencapai ambisi, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Seorang pemuda memiliki ciri cita-citanya tidak terbatasi oleh realita. Dia menggantungkannya setinggi-tingginya. Dia belum, ya, tersekat-sekat oleh berbagai hal yang kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan orang-orang yang berjiwa tua. Nanti jangan-jangan ini, nanti jangan-jangan ini, nanti jangan-jangan ini. Tidak. Pemuda tidak ada pikiran-pikiran semacam itu. Pemuda tahunya adalah bagaimana dia meletakkan cita-citanya setinggi mungkin dengan ambisi sebesar mungkin. Dan itu adalah kekuatannya, itu kekuatan para pemuda. Dia anti kompromi, yes or no. Tidak ada abu-abu, hitam atau putih, benar atau salah. Dan itulah kekuatan pemuda. Dia tidak tawar-menawar dengan realita. Dia punya idealisme dan dia punya tenaga, energi, kekuatan, ya, untuk mewujudkan apa-apa yang menjadi cita-citanya. Pemuda adalah saat di mana seorang berada dalam puncak gairah hidupnya dan puncak energinya. Kemudaan itu menjanjikan kekuatan-kekuatan yang masih fresh, yang masih segar untuk mengejar cita-cita. Demikian pula kemudaan adalah saat di mana banyak godaan. Kemudaan adalah saat di mana banyak hal-hal yang akan kemudian menarik-nariknya ke arah syahwat, ke arah berbagai godaan kehidupan, ya. Tetapi para pemuda yang bertahan dengan idealismenya ini akan menjadi tokoh di masa yang akan datang, ya. Bagaimana pemuda, ya, syabul yaum itu rijalul ghad, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemuda hari ini akan menjadi tokoh-tokoh di masa yang akan datang karena mereka berjuang untuk menaklukkan, ya, dorongan-dorongan rendahnya demi cita-citanya yang tinggi. Ada cerita tentang seorang pangeran yang kemudian hendak dikendalikan oleh orang-orang di sekitarnya supaya dia menurut dengan
Apa-apa yang menjadi dikte dari orang-orang di sekitarnya untuk kepentingan mereka nantinya ketika menjadi raja, ya, pangeran muda ini disediakan segala kemewahan, kesenangan duniawi, ya, kenikmatan-kenikmatan syahwati yang luar biasa. Tapi ternyata dia bergeming, dia tidak jatuh ke dalam godaan luar biasa itu. Orang-orang bertanya kepadanya, kenapa Anda tidak menikmati apa yang disediakan untuk Anda, berbagai kenikmatan duniawi? Kata dia, saya dilahirkan untuk menjadi seorang raja, dan jiwa seorang raja tidak patut untuk tunduk dan mengikut kepada hal-hal yang rendah seperti itu. Jadi karena dia memiliki cita-cita tinggi, ya, dia punya kekuatan untuk bertahan dari segala godaan tersebut. Pada para pemuda juga ada kekuatan untuk punya solidaritas yang tinggi, kepekaan sosial yang kuat. Dia peka, sensitif terhadap berbagai ketimpangan, berbagai penderitaan, berbagai kezaliman, berbagai kesewenang-wenangan, berbagai ketidakadilan dia lihat, maka dia memiliki kepekaan itu. Itulah para pemuda. Kemudian dari situ juga dia memiliki semangat solidaritas yang tinggi, ya, mudah untuk bersatu, mudah untuk berikatan, mudah untuk satu sama lain saling menguatkan di dalam perjuangan. Kalau kita masih prihatin, kalau kita masih terus on the track berjuang, maka kita siap untuk bekerja sama, kita siap untuk bersama dalam barisan, kita siap sebagai pemuda untuk bergerak maju dengan berangkulan, bergandeng tangan. Ini yang dijadikan sebagai satu tolak ukur kemudaan. Innahum fityatun, itulah mereka para pemuda. Ini kekuatan pertama yang harus dimiliki oleh kita semua, selalu memiliki jiwa muda yang bergelora, yang bergairah. Yang kedua, ayat ini mengatakan amanu bi rabbihim. Faktor yang menjadi kekuatan kemudaan, yang akan menopang kemudaan, yang akan menjadi suluh dan pelita bagi kemudaan supaya tetap berada di dalam jalur yang benar menuju ke cita-cita tingginya, adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanu bi rabbihim, beriman kepada Allah. Dengan keimanan itu dia yakin, percaya bahwa yang dia lakukan adalah benar, bahwa yang dia tuju adalah cita-cita yang tinggi, bahwa yang dia perjuangkan adalah nilai-nilai yang hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan adalah kekuatan, keimanan adalah suluh, keimanan adalah pelita, keimanan adalah obor untuk membawa para pemuda ini senantiasa berada di jalan kebenaran. Dengan keimanan itulah, ya, seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kenal lelah, ya, berada di Makkah menyeru kaumnya menuju kepada kebenaran, menuju kepada tauhid, menuju pada persatuan dan persaudaraan, menuju kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pengikutnya sedikit, meskipun pengikutnya dari kalangan orang-orang yang lemah, meskipun pengikutnya disiksa, dianiaya, bahkan ada yang sampai tewas, terbunuh, gugur di dalam perjuangan. Tapi dia terus, karena dia yakin dia berada di jalan yang benar. Dengan itu pula dia menjadi tidak jeri kepada setiap halangan, meskipun dicekik lehernya dengan tali ketika dia ruku, diinjak kepalanya saat sujud, dituangkan kotoran ke punggungnya, dilempar dengan batu, ya, diolok-olok, dikatai gila, penyihir, penyair, dukun, dan seterusnya. Itu yang terus membuatnya yakin akan jalan perjuangannya. Meskipun satu hari orang-orang itu, para musuh dakwahnya menawarkan kepadanya, seandainya dia mau, maka akan dikumpulkan untuknya seluruh harta, asalkan dia mau menghentikan seruannya. Seandainya dia mau, akan diangkat dia menjadi pemimpin, dengan syarat dia tidak lagi menyerukan keesaan Allah. Seandainya dia mau, dia akan dicarikan wanita-wanita tercantik dari setiap bangsa, setiap suku, asalkan dia mau menghentikan seruannya.
Tapi dia berkata dengan gagah, "Wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dari seruan ini, niscaya aku tetap akan menyeru. Aku tidak akan pernah berhenti sampai aku dimenangkan oleh Allah atau aku binasa karenanya." Ini adalah kekuatan keimanan. Kekuatan keimanan pula yang menjadi sebuah suluh bagi seorang tarik untuk membawa pasukannya menyeberang selat yang nanti akan diabadikan namanya padanya Jibal Tariq atau Gibraltar, menyeberang ke daratan Eropa dengan menyatakan bahwa kalau kita mundur maka di seberang sana hanyalah lautan dan kebinasaan. Tapi kalau kita maju maka ada dua kemungkinan yang sama-sama baiknya, yaitu bahwasanya kita bisa memenangkan tanah ini untuk Allah dan agamanya, atau kita tewas di dalam peperangan dan kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keimanan seorang pemuda. Demikian pula keimanan yang membuat Salahuddin Al-Ayyubi bertungkus lumus di dalam perjuangannya untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, kota Yerusalem yang telah hampir 1 abad dikuasai oleh pasukan salib. Dia berulang kali dibisiki tidak mungkin dan tidak mungkin mengalahkan kuasa pasukan salib yang telah berakar berurat di bumi para nabi. Tetapi dengan kekuatan keimanan dia terus berupaya untuk menggembleng pasukannya, membuat pasukannya mencintai jalan yang ditempuh ini, mencintai ilmu, mencintai amal, mencintai ibadah. Dia memutuskan baru akan bergerak kalau setiap malam dia telah mendengar di kemah-kemah pasukannya orang bertilawah, orang berqiyamul lail, membaca suratul Isra untuk kemudian memohon kepada Allah kemenangan. Dan dia bergerak dari Hattin, ya, dia mengalahkan Guy de Lusignan, raja pasukan salib, dan kemudian berhasil membebaskan Baitul Maqdis beberapa waktu kemudian. Tentu Salahuddin hanyalah puncak, didasari oleh ikhtiar-ikhtiar yang telah ditempuh melalui perjuangan pendahulunya seperti Nuruddin Mahmud, seperti Al-Imam Ibnu Asakir, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan bahkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang telah meletakkan dasar-dasar ruhaniyah dan dasar-dasar saqafiyah, dasar-dasar rohani dan juga dasar-dasar intelektual bagi pembebasan kembali Baitul Maqdis. Kekuatan iman yang membuat Muhammad Al-Fatih kecil dalam bimbingan Syekh Syamsuddin mampu meyakini bahwa Konstantinopel yang ada di seberang lautan itu, yang dia lihat ditunjukkan oleh gurunya, dikatakan kepadanya, "Engkaulah yang dinanti anakku untuk membebaskan kota itu, sebab pada dirimu aku melihat kekuatan yang luar biasa." Dan dengan keimanan kepada hadis Nabi SAW, "La tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dalikal jaish." Akan dibuka Konstantinopel, sebaik-baik panglima adalah yang memimpin pembebasannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menyertainya. Maka Muhammad Al-Fatih bertekad dalam hatinya dengan keimanan, dia akan menjadi bagian dari sebaik-baik pasukan. Dia tidak mempermasalahkan apakah dia panglima ataukah bukan, tetapi memilih panglima itu memang harus secara zahir adalah yang terbaik, sehingga pada malam sebelum penyerbuan final dari penaklukan Konstantinopel, dia telah memutuskan untuk siap mendengar dan taat dari siapapun yang terbaik di antara pasukannya akan menjadi panglima. Dia bertanya, siapakah yang pernah meninggalkan salat fardu, silakan duduk. Tidak ada pasukannya yang duduk. Siapa yang pernah meninggalkan puasa fardu, silakan duduk. Tidak ada yang duduk. Gitu seterusnya amal-amal utama dia sebutkan, sampai akhirnya ketika disinggung tentang qiyamul lail, sejak balik tidak ada yang tersisa yang berdiri selain dia sendiri
maka pasukannya pun dengan aklamasi telah mentaatinya untuk menjadi sebaik-baik amir bagi penaklukan Konstantinopel. Kekuatan iman. Amanu bi rabbihim. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad perjuangan itu yang terpenting adalah bagaimana berjuangnya, bukan menangnya. Itu yang diyakini oleh Pangeran Fathi Yunus ketika kemudian dia memimpin 300 kapal armada Demak dan gabungan dengan Cirebon, Banten, ya, Bugis, ya, kemudian Palembang, Jambi dan Aceh untuk bertempur melawan imperialisme Portugis yang telah menancapkan kukunya di Malaka. Dia tahu dia menghadapi kekuatan yang sangat besar, sehingga kemudian dia memang mengalami kegagalan, tetapi semangat yang ditinggalkannya tidak padam. Dia terus menjadi inspirasi bagi para pejuang berikutnya, termasuk Fathahillah, bagaimana dia kemudian berhasil merebut Sunda Kelapa, mengamankannya dari aneksasi yang dilakukan oleh Portugis pada masa itu. Babullah Datus Syah menggendong jasad ayahandanya Sultan Hairun dari Ternate yang kemudian dibunuh secara laknat di dalam benteng Portugis. Dengan baju putih yang berlumuran darah, dia menggumamkan sumpah soya-soya untuk kemudian mengusir seluruh kekuatan Portugis di Jazirah Maluku, dan jadilah dia Sultan Babullah yang dengan kekuatan hampir 3.000 armada kora-koranya menghantam kedudukan seluruh Portugis sampai terusir dari seluruh bumi timur Nusantara, dan tersisa hanya di bagian ujung timur dari Pulau Timor yang dikenal kemudian sebagai Timor Leste. Ini adalah semangat kepemudaan yang diiringi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanu bi rabbihim. Keimanan pula yang membuat seorang pangeran bernama Diponegoro meninggalkan segala kemewahan, meninggalkan segala kenyamanan di purinya yang indah dan asri di Tegalrejo, meninggalkan 300 lebih pelayan yang 70 pelayannya hanya mengurus kuda-kudanya saja, meninggalkan sebuah puri luas yang membawahi 3.000 kepala keluarga yang hasil buminya dapat memenuhi hampir 1/5 dari apa yang menjadi kebutuhan satu kerajaan. Dan pada yang saat itu dia rela untuk melepaskan semua itu, menuju ke medan jihad, dari hutan ke hutan, dari gua ke gua, sampai kemudian tinggal di akhir peperangan. Di masa akhir peperangan di tahun kelima dia didampingi hanya oleh 2 orang, Benteng Waring dan Jaya Suroto, keluar masuk hutan dalam keadaan sakit malaria tropikana yang parah, ya, terus tidak mau menyerah dan memimpin perang Sabil yang telah dia ikrarkan. Dia tidak bisa ditaklukkan kecuali dengan tipu muslihat, dengan perundingan laknat palsu yang kemudian membuatnya ditangkap dan dibuang ke negeri yang jauh dari tanah kelahirannya. Ini adalah kekuatan iman. Amanu bi rabbihim wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka bimbingan petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Memang demikianlah orang-orang yang berjuang berjihad di jalan Allah, yang memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala segala miliknya untuk mencapai cita-cita tinggi di dalam perjuangan sucinya itu. Lanahdiyannahum subulana, Allah berjanji untuk senantiasa memberikan petunjuknya, memberikan bimbingannya di dalam setiap langkah perjuangan yang ditempuhnya. Umar al-Mukhtar di Libya adalah Lion of the Desert, seorang yang dijuluki singa padang pasir. Dia bergerilya, berjuang melawan kolonialisasi Italia atas Libya. Pada saat dia ditangkap dengan cara yang licik dan kemudian digiring ke tiang gantungan, jenderal-jenderal, kolonel-kolonel, mayor-mayor berebutan untuk berfoto dengan dia. Ketika orang-orang ini merasa bahwa sejarah akan mengabadikannya, ternyata tidak. Yang abadi adalah perjuangan, yang abadi adalah sang singa padang pasir Umar Mukhtar. Sekarang kalau kita buka foto itu, maka kita pasti akan mengenali Umar al-Mukhtar, tapi nama dari para penangkapnya, para pengkhianatnya,
yang akan menggantungnya, jenderalnya, sampai ke prajurit-prajurit pengawal itu, kita tidak akan mampu menyebutkan satupun nama sang pahlawan abadi, sementara orang-orang yang telah menggantungnya, nama mereka hilang dari sejarah. Inilah hakikat dari sebuah perjuangan yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya buih az-zabad, kata Allah, itu pasti akan menghilang, tetapi yang bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi alam, bermanfaat bagi semesta, itu pasti akan tetap kekal di bumi. Namanya tetap harum, namanya akan tetap kemudian berkibar tanpa hilang dari sejarah. Wazidnahum huda, dan Allah akan memberikan tambahan petunjuk kepada yang berjuang, dan Allah akan memberikan bimbingan taufik kepada yang berjuang, dan Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan pintu kebaikan lain kalau kita mau membuka satu pintu kebaikan. Begitu kita mengazamkan diri membuka satu pintu kebaikan, jaminan Allah adalah Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan yang lain berikutnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wazidnahum huda, kata Allah, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Warabatna ala qulubihim, dan kami ikat, kami persatukan, kami pertautkan satu sama lain hati mereka dengan kokoh. Inilah PR dari pemuda Indonesia hari ini, untuk bersinergi, untuk bersatu, untuk bergerak bersama-sama, menyatukan langkah, ya, menyongsong masa depan dengan memberikan kontribusi di berbagai bidang sesuai apa yang menjadi keahliannya masing-masing. Harus ada yang mempelopori, tapi pada akhirnya kita memang juga harus bersinergi dengan yang lain. Ya, betapa banyak ya inovasi para pemuda Indonesia yang telah dimulai. Mari kita support, mari kita saling dukung, mari kita terus ya bergerak ke depan untuk menjadikannya sebagai proyek-proyek kebaikan yang akan bermanfaat bukan cuma bagi diri kita, sesama kita, orang-orang di sekitar kita, tapi bahkan juga seluruh bangsa dan negara Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Saya mengenal misalnya Dr. Gamal Albin Said dengan teladannya, bagaimana dia mendedikasikan ilmunya, ya, ilmu kedokteran, tetapi sekaligus juga dia memiliki kepekaan untuk menangkap persoalan-persoalan besar yang ada di sekitarnya. Ada dua persoalan yang sangat mendasar. Yang pertama, layanan kesehatan yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Yang kedua, persoalan sampah yang semakin sulit tata kelolanya dan semakin mengancam kelangsungan lingkungan. Maka dia menyelesaikannya dengan satu langkah yang luar biasa, yang kemudian asuransi sampah dijadikan sebagai wasilah untuk mengakses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Masyarakat miskin dapat menyetor sampah sebagai bagian dari tabungan mereka untuk kelak digunakan sebagai akses mereka terhadap layanan kesehatan. Contoh-contoh inovasi semacam ini perlu didukung. Contoh-contoh inovasi semacam ini perlu terus dikembangkan. Teman-teman pemuda di berbagai bidangnya terus berkarya, tapi juga jangan lupa untuk bersinergi, untuk sharing satu sama lain, untuk berbagi gagasan, untuk brainstorming, untuk kemudian melahirkan hal-hal yang besar insyaallah di masa yang akan datang. Warabatna ala qulubihim, karena ketika mereka sudah saling tertaut satu sama lain, idqamu faqalu, ingatlah ketika mereka tegak berdiri dan menyatakan sikapnya, pada saat itu apa yang mereka serukan akan bergaung besar, apa yang mereka serukan akan bergaung lantang, apa yang mereka serukan akan menggetarkan, seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, beri aku orang tua, 10 orang tua akan aku cabut Semeru dari akarnya, tetapi beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Jadi para pemuda ini punya potensi luar biasa untuk memberikan guncangan di tengah negeri kita yang sangat-sangat sedang prihatin dengan berbagai isu kekinian yang sangat-sangat melukai akal sehat kita, ya, dari rancangan undang-undang sampai kemudian kasus-kasus hukum yang sangat-sangat melukai nurani dan akal sehat seluruh bangsa, ya. Kita harapkan generasi muda menjadi yang mempelopori kebangkitan,
kebangunan akal sehat, kebangunan nurani untuk kemudian memberikan koreksi bagi bangsa ini, bagi negara ini. Ini adalah tugas yang diembankan oleh sejarah kepada para pemuda di setiap zaman. Tidak pernah arah sebuah negeri, arah sebuah bangsa bergerak atau bergeser kecuali oleh para pemudanya. Mereka memiliki tanggung jawab koreksi untuk memberikan satu panduan arah baru bagi bangsanya yang telah melenceng, yang telah bergerak ke arah yang salah, ya. Ini yang dibebankan oleh sejarah kepada para pemuda. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada intinya ketika kita membaca suratul Kahfi di setiap pekan, ketika kita memperingati Sumpah Pemuda di setiap bulan Oktober, renungan yang sama bagi diri kita semua, saya dan juga rekan-rekan sekalian, adalah tentang jiwa muda kita. Bagaimana jiwa muda itu gelisah oleh hal-hal yang salah. Bagaimana jiwa muda itu resah oleh berbagai penyimpangan. Dan bagaimana jiwa-jiwa muda itu bangkit untuk bergerak memberikan kontribusi, meskipun sederhana, meskipun kecil, tapi dia akan menjadi bola salju yang besar, asalkan kita berada pada satu hati nurani yang sama, satu cita-cita yang sama, untuk memberikan yang terbaik sesuai sumpah pemuda kita, menumpahkan darah kita di atas tanah dan air Indonesia, untuk kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia seperti amanah konstitusi kita. Dan bangsa itu adalah kita semua dari Sabang sampai Merauke. Setiap manusia Indonesia yang meneriakkan lagu kebangsaan kita, dan kita semua ingin terhubung semuanya dengan mereka, dengan inovasi-inovasi terkait cara kita untuk bisa bergerak bersama. Kalau dulu dengan bahasa yang sama, bahasa persatuan bahasa Indonesia, sekarang mungkin dengan teknologi informasi, dengan media sosial, dan berbagai hal yang lainnya. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.